Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di video kali ini aku akan membahas bagaimana caranya mixing vokal. Ya, lagi-lagi tentang mixing vokal karena banyak sekali permasalahan di mixing vokal ini dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana mas caranya mixing vokal biar clarity-nya tetap dapet, tapi megahnya tetap dapet, mewahnya tetap dapet, reverb-nya tetap bisa basah, kemudian dimensinya dapet tapi masih terdengar on your face. Seperti apa di vokal ini? Kan banyak banget konten teman-teman yang mungkin kalian rekamannya cover ataupun bahkan kalian live karaoke dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi mixing vokal kalian biar lebih profesional dan top lagi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke projectnya. Boom. Oke teman-teman, di sini aku sudah ada satu sampel project dari lagunya AMDWP. Kalian bisa dengerin ya, ada di Spotify ataupun video klipnya AMDWP Official. Cuplikannya seperti ini teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman ya. Kalau kita dengarkan vokalnya aja, nah kita dengarkan vokalnya aja seperti ini, lead vokalnya. Ku berserah padamu Tuhan seluruh hidupku. Nah, chainnya seperti apa? Nah, kita buka semua di sini. Semua di sini tidak ada yang aku tutupin. Ribet banget. Semuanya akan aku bongkar bagaimana cara aku memixing vokal ini biar menjadi seperti yang kalian dengar. Nah gitu ya teman-teman. Ini before-nya. Nah, jadi kalian simak sampai akhir biar kalian tahu runtutannya seperti apa. Ini before-nya seperti ini. Ku berserah. Ini raw-nya kayak gini. Kalau insert-nya dinyalain. Dalam tangan. Oke, sudah mulai berubah. Sen-nya kita nyalain. Tak pernah tinggalkan. Kerasa teman-teman ya. Nah, kita akan matikan semuanya dulu dan kita akan aktifkan satu persatu teman-teman ya. Mulai dari yang pertama. Jadi dari mentahnya seperti ini, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama, biasanya aku langsung sikat dengan kompresor teman-teman. Nah, kenapa aku sikat dengan kompresor? Di sini aku menggunakan LE2E dari Teletronics atau UAD. Karena di sini aku untuk mengamankan dinamikanya dulu. Gitu ya, di insert pertama. Gitu, mengamankan dinamikanya dulu. Tetapi sebentar teman-teman. Nanti pasti ada yang tanya, "Mas, kompresor dulu atau EQ dulu, atau kenapa kamu ada kompresor nanti ada EQ lagi dan lain misalnya begitu ya." Nah, sebelum kena kompresor, ini aku sudah di channel stripnya Cubase itu aku sudah low cut dulu teman-teman di sini. Jadi dari data rekamannya saat rekaman itu memang sudah aku low cut juga. Nah, ketika sudah jadi hasil rekamannya, datanya pun masih aku low cut lagi. Untuk di range vokalisku ini yang cewek ini aku potong di 110 Hz. Ini jangan dihafalkan. Ini angka low cut ini tidak sama. Kalau kalian suaranya cowok ngebas, ku berserah, suaranya ngebas kayak gitu, kalian low cut di 110 ya jelek karena low-nya jadi hilang, jadi tipis, bodinya ada di sana. Kenapa aku low cut di sini ya? Karena memang ini fundamental dari vokalisku ini ada di 200-an ke atas. Nah, jadi memang 200 ke bawah ini memang hanyalah rumble frekuensi yang tidak dibutuhkan. Makanya aku potong cukup tinggi di situ gitu teman-teman ya. Nah, begitu sudah terpasang EQ di situ, kita low cut, baru masuk ke sini tadi, baru masuk ke pertama yaitu adalah
kompresor. Jadi kompresor ini dia tidak akan membaca sampah frekuensi dari hentakan-hentakan yang ada di low frekuensi sini tadi. Paham teman-teman ya? Maka yang pertama adalah kompresor. Tapi sebelum kompresor itu ada yang namanya filter atau aku low cut dulu. Gitu teman-teman ya. Nah, di sini settingannya cukup mudah teman-teman. Tidak ada attack, release dan lain sebagainya. LA2A yang kita tahu adalah kompresor yang sangat-sangat mudah kita gunakan tapi sangat-sangat powerful. Di sini peak reductionnya aku setting sampai menyentuh angka -5 maksimal -7 dB. Ku berserah padamu, tapi rata-rata ada di -5. seluruh hidupku kelihatan ya di sini ya teman-teman. tanganmu. Kau yang setia tak pernah tinggal. Jarumnya hanya akan bergerak dari -5 ke -7 maksimal. Over dari itu akan terasa sedikit pumping. Jadi aku akan kurangi sedikit biar tidak sesek banget. Karena nanti di beberapa track berikutnya, entah itu di grup, entah itu nanti di master grupnya, itu masih ada beberapa kompresor lagi yang aku pakai. Jadi makanya di track individualnya itu kompresornya tipis-tipis dulu gitu. Nah, untuk gain ini kalian gain match atau sesuaikan dengan sebelum ketika menggunakan kompresor. Jadi misal kita matikan begini, dengan kita nyalakan, levelnya sama. Ingat, levelnya sama. Dalam tanganmu, kau yang levelnya sama. setia tak pernah tinggalkan. Oke, jadi tidak terus jadi tambah keras. Oh berarti bagus mas tambah keras. Enggak, justru ketika tambah keras ya kita gainnya kita turunin supaya levelnya sama. Ketika kompresor ini nyala dan mati itu levelnya sama. Nah itulah yang aku maksud dengan balancing itu kalian akan ada terus sampai akhir. Karena ya kalian lakukan terus di sepanjang jalan gitu teman-teman ya. Nah langsung aja agak cepat teman-teman ya. Yang kedua setelah kompresor, di vokal ini aku pasangi dengan de-esser teman-teman ya. Nah de-esser di sini aku menggunakan wave. Bebas sebenarnya kalian mau menggunakan plugin apapun ya, ini untuk cut sibilan saja. C. Nah ini. Ku berserah. Nah ku berserah se. Nah itu kan ada S-nya. Serah. Nah itu kita reduksi pakai Ku ini. berserah. Nah kalau nggak pakai, Ku berserah. nah tajam serah. Kita amankan dengan Ku berserah. ini. Cuman itu aja sih. Biasanya tipis aja ini aku teman-teman ya. Ku berserah. Nah di sini aku -43 karena kalau terlalu ekstrim akan terlalu tumpul jadi bindeng. Ku berserah. Ya kan, terlalu bindeng kan. Ku berserah. Nah makanya jangan terlalu ekstrim. Di sini tadi di -43 thresholdnya. Tapi kembali lagi ini disesuaikan dengan data kalian ya. Angka ini tidak bisa disamakan karena power dari si vokalisnya pun beda gitu. Ku berserah padamu Tuhan seluruh. Nih ini beda sekian, beda 0, dB aja hasilnya udah beda. Ku berserah. Tuh sama tadi 43,6. Ku berserah. Nah cuman beda 0,4 dB aja udah beda hasilnya. Jadi jangan dihafalkan angkanya teman-teman, kalau tidak mau audio kalian malah jadi rusak. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah saturasi. Aku langsung pasang saturation. Di sini aku menggunakan SSL X Saturator. Nah, di sini aku juga cuman tipis-tipis saja. Aku drive-nya aku boost di 2 dB, depth-nya aku nolin, kemudian harmoniknya aku up sedikit di 60%, kemudian shape-nya juga 16%, dikit aja. Make up gain kita sesuaikan. Kalau tidak perlu ya tidak perlu gitu teman-teman. Ku berserah padamu Tuhan. Nah, kan tidak berubah. Seluruh hidupku. Nah, jadi cuma tipis saja. dalam tanganmu. Tidak merubah banyak. Saturasi di sini aku tidak
langsung tiba-tiba jadi celing gitu, enggak teman-teman. Ku berserah. Nah, udah begitu aja. Kemudian, nah di insert yang terakhir aku sikat dengan NS1 atau noise suppressor dari Wave ini teman-teman. Untuk apa? Untuk merapikan beberapa ambience yang mengganggu seperti misalkan nafas gitu, biar tidak terlalu kenceng. Terus misalkan ya masih ada bocor-bocoran suara AC di dalam saat rekaman gitu kan, ada hissing tipis-tipis gitu, bisa teratasi sedikit, cuman sedikit teman-teman ya. Jadi ini cuman untuk merapikan aja. Kalaupun tidak pakai sebenarnya nggak masalah nih. Ku berserah Kalian dengerin, padamu Tuhan. nggak masalah kan? Nah ini cuman untuk apa ya, sebagai perlindungan terakhir yang ya paling cuman untuk ya 5-10%. Ku berserah padamu Tuhan. Di sini juga aku cuman angkat dikit aja. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak nanti dia akan merubah tone suara kalian teman-teman. Misalkan begini. Ku berserah padamu Tuh kan? Tuhan. Jadi jangan sembarangan menggunakan noise suppressor atau noise cancelling atau apalah itu teman-teman ya, noise reduction. Jangan sembarangan. Yang aku bilang, tuh, dia justru akan mengacaukan suara kalian. Makanya di sini aku sebenarnya memang tipis banget tadi, cuman di sini ya 17 tadi. 17 itu bener-bener hanya untuk ya suara nafas-nafas kayak gitu aja. Ku berserah. Kayak nggak pakai sebenarnya gitu. Cuman dia sebagai perlindungan terakhir atau protection terakhir aja untuk menyempurnakan gitu teman-teman ya. Nah, langsung sekarang ke bagian send. Nah, send di sini sebenarnya hanyalah reverb teman-teman ya. Kalau yang delay ini hanya automation aja. Automation di sini teman-teman. Ini ada delay, ini begini. Jadilah kehendakmu. Nah, jadi itu hanya delay aja. Tapi yang terpakai itu sebenarnya maksudnya yang memang berpengaruh ke data audionya adalah si reverbnya. Ku berserah. Nah, inilah yang bikin vokalnya terasa jadi tambah mewah. Nah, reverb vokalnya aku pakai apa? Yaitu aku pakai Valhalla Reverb teman-teman ya, vintage verb. Aku pakai yang konser hall. Kemudian di sini, nah ini kuncinya di sini teman-teman. Kuncinya adalah di pre-delay. Semakin kecil pre-delay, ini kan 80 ya, terbilang lambat 80 milisecond. Kalau misalkan semakin kecil begini, katakanlah 0, itu berarti vokal kalian akan semakin mundur juga. Ku berserah. Semakin ke belakang. Kenapa? Karena antara signal utama dengan signal reverbnya berbarengan, tidak ada jedanya, tidak ada delaynya. Makanya di sini aku bikin lambat. Ketika vokalnya bunyi dulu, tes vokalnya nyanyi dulu, baru diikutin reverbnya. Itu makanya aku bikin tadi di area 80. Kalau misalkan terlalu jauh, bagaimana ekstrimnya? Begini. Ku berserah. Jadi kayak delay kan? Jadi kayak efek delay, telat gitu. Nah, misalkan ekstrim begini. Ku berserah. Nah, kalian bisa membayangkan ya, seperti itulah pre-delay ini cara kerjanya. Jadi ketika berbarengan antara sinyal utama dengan reverb, maka dia akan, ya vokalnya akan bayang-bayang gitu teman-teman. Tidak akan clarity karena tertumpuk sama reverbnya. Maka reverbnya tak bikin mundur sedikit. Jadi seakan-akan vokalnya jadi maju. Nah, itulah kunci dari pre-delay teman-teman. Kita tadi set di 80 untuk tempo ini, tempo lagu ini di 70 BPM gitu. Nah, dapatnya segini. Ku berserah. Nah kan? Padamu Jadi Tuhan. reverbnya tetap kerasa, tetap basah, tapi tidak menutupi signal utamanya. Decay-nya di sini aku 2 second. Ku berserah. 2 detik ya kan? Ku berserah. Nah, jadi tidak terlalu panjang teman-teman. Kalau misalkan reverbnya mati, Ku berserah.
garing, nyala. Tuhan seluruh Nah, udah begitu aja hidupku. teman-teman. Terus kalau untuk settingan yang lainnya, ya biasanya aku pakai preset-preset aja. Paling filter di sini aku high cut di 10.000, kemudian low cut di 400-an. Jadi supaya area low-nya tidak kecampuran dengan si reverb gitu aja teman-teman ya. Cuman itu aja. Terus, nah ini teman-teman. Di sini kalian tadi kan lihat ada track. Kalau ini kan reverb paling atas, yang paling bawah adalah delay. Nah, yang tengah ini siapa? Yang tengah ini adalah sidechains reverb, teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat di track reverbnya, nih di send reverbnya, di atas ini kan ada si Valhalla-nya tadi. Nah, di bawahnya itu aku menggunakan F6 untuk apa? Untuk melakukan sidechains. Ini juga yang berpengaruh terhadap vokal kalian itu bisa tetap terdengar ke depan meskipun reverbnya basah. Kenapa? Karena ketika vokal aslinya bernyanyi, reverbnya akan terpotong frekuensinya. Nih. Ku berserah Inilah kunci nomor 2. Tuhan. Nih, sidechains-nya aktif di sini. Tuh, aku sidechains ke lead vokal 1, lead vokal 2 sama lead vokal fill. Ada 3 track vokal utama yang menggunakan reverb yang sama dan perlu treatment sidechains ini supaya tidak ketutupan sama reverbnya. Jadi di satu sisi pre-delay-nya reverbnya tadi lambat, kemudian di satu sisi kita amankan secara frekuensinya juga. Di sini aku potong nih di area 1000 sama di area 300-an sampai 400-an. 300 sampai 400, di sini 1000. Kita dynamic EQ. Jadi ketika vokalnya bunyi, reverbnya terpotong. Ku berserah padamu, Nah, inilah kunci Tuhan. dari vokal kalian bisa tetap stand out tapi terasa mewah, reverbnya tetap basah, tetap megah. Nah, clarity-nya dapat. Itu dia teman-teman, setting sidechains, kemudian tadi pre-delay. Nah, sidechains sudah ada videonya sendiri. Aku pernah bahas tentang bagaimana cara membuat sidechains. Jadi kalian bisa tonton di sana bagaimana sih cara sidechains dan apa itu sidechains secara penjelasan yang lengkap gitu teman-teman ya. Aku tidak akan jelaskan di sini karena nanti malah videonya terlalu panjang gitu teman-teman ya. Nah, ini kalau kita in konteks kita play, maka jadinya ya seperti tadi teman-teman. Cakep kan? Jadi tetap mewah, tetap clarity, tetap stand out. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi videonya sampai segini aja. Semoga bisa menjadi referensi baru buat kalian untuk bagaimana caranya mixing vokal biar terdengar lebih profesional, clarity, secara dinamika juga rapi, kemudian secara dimensi itu juga bisa di depan stand out tapi reverbnya enak gitu teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan coba tulis di kolom komentar, kita diskusi bersama-sama. Kalau perlu aku akan buatkan videonya lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.